Ya, itu kan karena konsumtif. Nah, konsumtif inilah yang membuat orang tuh ingin hidup mewah, ingin eksis, ingin lain-lain. Sehingga kejujuran ini menjadi suatu hal yang kalau penghasilannya nggak mencapai itu, ya ini harus dirubah juga sebenarnya konsep ini gitu kan. Memang kita kan anggarannya anggaran defisit kebijakannya, ya kan sebenarnya. Kita adalah anggaran yang rugi, yang pemerintah ini nombok gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya konsep ini kan bersambung nih dengan kejujuran itu tadi. Kalau memang pemerintahnya ingin kita konsumtif, ya kalau kita nggak mampu konsumtif ya korupsi jadinya. Akhirnya takutnya itu loh, takutnya. Itulah kenapa di kelompok ketiga memperdebatkan tentang kejujuran. Sementara kelompok pertama ini mereka kan tenang-tenangnya sekolah sampai rumah makan disiapin, mau apa-apa dikasih sama orang tuanya. Jadi value keluarga jujur. Betul. Kembali lagi kita fokusnya ke Gen Z dan milenial itu bagaimana caranya menarik itu, dan ternyata yang disurvei itu jujur itu tadi ya. Konsepnya seperti apa? Apakah kita harus rubah gitu ya. Silakan Mas, itu tambahan sedikit aja ya. Ya, itu bagus Mas. Jujur. Bukan sekarang lu ngomong tentang apa? Gen Z enggak kan gimana mempengaruhi Gen Z dan milenial yang 60% nih sebenarnya punya suara ya. Tetapi ternyata menurut survei itu kan jujur. Nah, padahal jujur ini bertentangan dengan tadi nih. Ya, dan itu hidupnya belum selesai, konsumtif gitu. Nah, itu belum selesai juga karena pada saat mereka menentukan pilihan, ternyata mereka dari bapak ibunya. Gitu kan itu. Nah, bapak ibunya kan dituntut untuk konsumtif ya. Nah, itu dia udah mulai masuk ke hal-hal yang kaitannya sama perut dan dompet dia. Jadi ibunya. Ini menarik. Kenapa? Kalau saya curiga Mas. Maaf. Jadi ibu bapaknya bilang sama anaknya, oh kamu anak muda harus kreatif, gesit dan sedikit jujur kan gitu ya. Sedikit jujur. Nggak tahu ini Mas. Ini hanya menarik. Coba. Kenapa milenial bertanya pada orang tuanya sementara kalau lagi nyari pacar, nyari kerjaan, nyari subjek kuliah yang ingin dia masuki, nyari gabung ke klub apa, dia nggak bertanya. Tapi kenapa ketika bicara soal pemilih pemimpin atau wakil atau partai itu bertanya pada orang tuanya? Ini menjelaskan satu hal, bahwa politik masih dianggap kegiatan orang tua. Ini yang menarik. Politik dianggap kegiatan para senior. Karena memang politik tampil itu dalam pakaian, dalam busana, dalam penampilan yang memang birokratis, hierarkis, penuh unggah-ungguh, inggih, rata panggih, kan gitu ya? Ya. Dan bagi mereka ini sesuatu yang lain di luar dunia, begitu ya. Jadi kalau aku disuruh ikut menentukan ini, ya udah aku bertanya saja pada yang memang dunianya itu orang tua. Tapi kalau dunia bidangnya mereka gitu ya. Dunia game, dunia pacaran, nyari subjek kuliah apa aku ambil, sekolah mana aku ambil, pergaulan di mana, itu dunia aku. Tapi kalau ini dunia orang lain. Ini sebenarnya adalah sebuah tantangan bagi kita, bagaimana memudahkan pengertian kita tentang politik. Terus caranya gimana? Memudahkan politik. Kalau saya memudahkan politik sederhana saja. Ini slogan kami waktu jadi aktivis dulu di UGM, di UI, zaman Orde Baru. Make politics more fun and make fun more political. Jadikanlah politik yang riang gembira. Iya, sesuai dengan ini anjuran Henry Satrio ini sudah kita laksanakan 30 tahun lalu. Sehingga jadi aktivis fun-fun aja, ditangkap fun-fun aja, nikmatilah. Ditangkap, disiksa, di stroke, nikmatilah gitu ya. Make politics more fun. Di lain pihak make fun more political. Nah, masalahnya Mas, hari ini kalau di antara dua ini, kalau membuat make fun more political sudah, ya. Membuat kriaan itu lebih politis itu sudah. Meme tentang keluarganya Rafael, anaknya, meme tentang pejabat yang kena korupsi, meme tentang itu kan banyak ya, video-video lucu lah ya. Make fun more political itu sudah. Tantangan kita memang adalah make politik more fun. Itu tantangan kita. Nah, padahal dengan cara membuat make politik more fun, membuat politik itu menggembirakan, bukan sekedar kegembiraan itu lebih politis, membuat politik itu menggembirakan memang kalau istilah di dunia IT, dunia entrepreneurship, gamifikasi harus jelas. Gamifikasi artinya membuat segala sesuatu seperti permainan. Saya menawarkan aspek yang bisa membuat permainan, segala sesuatu menjadi permainan. Itu adalah
bagaimana membuat ide-ide berat dalam politik itu renyah. Ide-ide yang katanya berat tentang geopolitik, tentang sejarah itu renyah. Ini tantangan para kreatif workers. Jadi masa depan membuat politik kita more fun sehingga tidak tercipta kebencian, ini sebenarnya lebih banyak tugasnya kalangan industri kreatif. Ya. Bukan serahkan pada politisi, mereka terlalu serius. Bagi politisi terlalu serius, ya, kamu bisa bilang politik itu bilang bagaimana serius? Aku udah keluarin miliaran, keluarin triliunan, nggak jadi, itu serius. Kehilangan uang triliunan itu serius ya. Kita aja nggak punya uang itu nggak serius kan? Karena memang kita nggak kenal apa-apa. Tapi bagaimana kehilangan banyak itu serius loh. Kalah itu serius loh mas. Iya betul. Jangan kamu kira kalah itu serius dan mereka bisa ngajak pendukungnya untuk seserius mereka. Gitu. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini, jadi nggak mungkin berhenti di sini. Oke, artinya sekarang ini tantangan industri kreatif, gamifikasi. Ini saya TikTok sudah memulai. TikTok sudah memulai. Ini menarik TikTok. TikTok ini menarik. TikTok ini membuat manusia lebih fun dengan cara-cara sederhana. Gak pakai konsep, gak pakai kata-kata, cukup joget, cukup nyengenyes, cukup apa. Itu udah bisa ditonton banyak orang. Tapi sebagai orang yang punya anak, sebagai orang yang punya anak, saya agak was-was gini. Bisakah ini menciptakan sebuah konsep kebangsaan, kemasyarakatan yang stabil kalau hal serius tentang kepemimpinan dan arah negara itu hanya sekedar penjumlahan bercanda plus bercanda plus bercanda plus bercanda plus bercanda plus bercanda sama dengan masa depan negara? Apakah masa depan negara itu adalah penjumlahan bercanda dalam jumlahnya atau tidak? Saya juga nggak rela. Ya. Saya juga nggak rela. Nah, mencari titik temu antara fun dengan memang ada hal serius, titik temunya di mana? Nah, ini menarik. Ada 3 faktor hari ini yang sebenarnya hadir di dunia yang bisa mendorong kita untuk bercanda sekaligus serius. Dan 3 faktor ini pernah hadir di awal abad 20. Ketika Bung Karno bikin PNI, Indonesia Merdeka Sekarang, itu campuran serius dan bercanda. Serius karena berbicara tentang memerdekakan sebuah bangsa, bercanda possibility untuk Indonesia merdeka di tahun 27 jauh. Possibility-nya jauh. Tahun 27 Bung Karno di dalam katanya bikin PNI, partai yang lain dari kelompok setuju, tiba-tiba slogannya Indonesia Merdeka Sekarang. Tahun 27 baru merdeka 45. Itu possibility-nya itu jauh. Di situ kita dianggap sebagai bercanda. Tapi serius hasil dari kajian, hasil dari diskusi. Saya kok jadi ingat mas, waktu saya kembali mengingat waktu saya dulu waktu bikin PR di tahun 95. Itu campuran bercanda dengan serius. Bercanda dengan serius ya pakai analisa lah bahwa ini macam-macam suara harus ganti bla bla. Bercanda, bermain. Jadi orang yang bisa survive, bangsa ini bisa survive jika bisa memadukan antara, atau politisi yang bisa survive, bisa memadukan antara canda dan serius. Menurut saya adalah gamifikasi. Make it fun. Teknologi sudah menyediakan, TikTok sudah oke, tapi menurut saya kami juga punya jawab. Kita manusia politik punya tanggung jawab. Bagaimana hal-hal serius, bercanda itu tetap ada dari hal-hal serius. Alhamdulillah, ini sejarah sudah berpihak pada cara ini. Kita sekarang ada pengembangan teknologi namanya ChatGPT. Itu hal serius. Kita bisa mendiskusikan hal-hal serius dengan ChatGPT. Ada TikTok yang bisa membuat kita tetap bercanda. Memadukan antara ChatGPT yang serius dengan TikTok yang bercanda itu harusnya menjadi tantangan para skenario builders bangsa ini, para pembuat skenario bangsa ini. SDM, investasi teknologi. Makanya saya teriak-teriak, ayo kita mulai masuk ke inovasi teknologi, kita ke kebudayaan. Teknologi dan budaya itu ada agar kita bisa adon antara yang serius dan bercanda itu. Hasilnya seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi saya yakin kalau teknologi dan budaya disatukan, politik akan lebih menyenangkan. Tapi sekaligus serius hasil. Di budaya itu banyak tempat bercanda. Di teknologi banyak tempat serius. Nah, kalau diketemukan,
Jadi politik maka aturannya berjalan dan serius. Masalahnya mas, masalahnya hari ini kebanyakan kita punya politisi, tapi sedikit manusia politik. Itu masalah. Orang yang bisa mengadakan serius dan bercanda itu hanya manusia politik. Manusia politik. Hanya manusia bukan politisi. Kalau politisi pasti serius. Bukan politikus juga. Ya. Nah, kalau saya yang bisa manusia politik, ini yang makanya tadi saya ingin mencari manusia politik bukan politisi, bukan juga negarawan. Kalau negarawan kamu belum cukup tua untuk jadi negarawan. Oke, terima kasih.